Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Himatuzara dari kelas 12 IPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kimia unsur, yaitu mengenai gas mulia. Disimak ya. Nah, apa ya yang dimaksud dengan gas mulia itu? Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A yang terdapat dalam tabel periodik. Kenapa disebut mulia? Karena unsur-unsur ini sangatlah stabil. Unsur pertama dari gas mulia yang ditemukan adalah argon. Argon ini ditemukan oleh seorang kimiawan asal Inggris bernama Sir William Ramsay. Lalu, siapa sajakah anggota dari gas mulia ini? Yang pertama, helium. Yang kedua, neon. Yang ketiga, argon. Yang keempat, krypton. Yang kelima, xenon. Dan yang keenam adalah radon. Itulah yang termasuk dalam anggota-anggota dari unsur gas mulia. Cara untuk menghafal anggota gas mulia agar lebih mudah yaitu heboh negara Arab karena serangan ranjau. Selanjutnya kita akan membahas mengapa unsur-unsur ini disebut sebagai gas mulia. Hal ini disebabkan karena pada suhu ruang unsur ini berwujud gas. Selain itu juga dikenal dengan kestabilannya, sehingga sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Bahkan, dulunya gas mulia ini disebut sebagai gas inert, karena dianggap tidak dapat bereaksi dengan unsur lainnya. Nah, barulah pada tahun 1962, ahli kimia asal Kanada yang bernama Neil Bartlett berhasil mereaksikan senyawa xenon dengan xenon heksafluoroplatinat. Baru setelahnya ditemukan senyawa-senyawa lainnya dari unsur gas mulia. Nah, dari sejak itulah senyawa gas mulia berhasil disintesis. Selanjutnya kita akan membahas tentang keberadaan gas mulia di alam. Oleh karena sifat yang stabil, di alam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Unsur-unsur gas mulia kecuali radon dapat ditemukan di udara pada atmosfer, meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Di antara gas mulia, argon merupakan yang paling banyak terdapat di udara. Sedangkan helium lebih banyak ditemukan dalam gas alam. Sementara radon yang berasal dari peluruhan radioaktif radium dan uranium, radon juga bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang relatif pendek, sehingga radon akan kembali meluruh menjadi unsur lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat gas mulia. Sifat-sifat gas mulia terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada sifat anatomik, yang kedua sifat fisis, dan yang ketiga adalah sifat kimia. Pada sifat anatomik, molekul-molekul gas mulia terdiri dari satu atom atau monoatom. Unsur-unsur gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin besar apabila dilihat dari atas menuju ke bawah, dari helium ke radon. Tapi energi ionisasinya semakin kecil seiring dengan bertambahnya jari-jari atom, sehingga semakin mudah untuk melepaskan elektron. Dan unsur-unsur ini memiliki konfigurasi elektron yang berakhiran 2 dan 8, yang menandakan semua elektron pada kulitnya sudah berpasangan. Yang kedua, yaitu sifat fisis. Berdasarkan sifat fisisnya, gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia lebih kecil daripada suhu kamar, yaitu sekitar 25 derajat Celcius, sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Titik leleh dan titik didih unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah, yaitu dari helium menuju ke radon, akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Kerapatan atau densitas unsur-unsur gas mulia juga akan semakin bertambah dari atas ke bawah. Yang ketiga, yaitu sifat kimia.
Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada kulit terluarnya sudah berpasangan atau penuh. Hal ini menyebabkan gas mulia cenderung sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Namun saat ini sudah ada beberapa unsur gas mulia yang dapat bereaksi dengan unsur lain yang elektronegatifnya yaitu xenon dan kripton. Selain itu, konfigurasi elektron yang stabil ini juga menyebabkan gas mulia biasa digunakan sebagai penyingkatan konfigurasi elektron bagi unsur lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas 6 unsur yang terdapat pada gas mulia. Yang pertama adalah helium. Helium merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium ini terbentuk dari peluruhan zat radioaktif yaitu uranium dan thorium. Gas ini merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Meskipun wujudnya gas, helium dapat dicairkan dalam suhu yang amat rendah dan tekanan yang tinggi. Selain itu, tampilan helium tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan juga tidak beracun. Namun, apabila terhirup oleh tubuh, gas ini akan menyebabkan sakit kepala, perasaan tercekik, dan suara yang menjadi tinggi. Manfaat helium yang lain adalah pada wujud cair, yaitu helium dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Sedangkan pada kehidupan sehari-hari, biasanya helium digunakan sebagai pengisi balon udara dan juga helium yang dicampurkan dengan hidrogen untuk menyelam, serta pengisi lampu pijar. Yang kedua adalah neon. Neon ditemukan oleh Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1898 di London, Inggris. Ketika Ramsay sedang mendinginkan beberapa sampel udara hingga menjadi cairan dan memanaskan cairan tersebut, ia mengambil gas yang keluar saat cairan itu mendidih. Ramsay lalu memisahkan sisa-sisa gas yang teridentifikasi dan menemukan zat-zat baru, yaitu kripton dan neon. Meskipun gas ini tidak berwarna, neon akan memancarkan warna oranye kemerahan jika berada pada medan listrik yang bertegangan tinggi. Selain itu, kegunaannya sebagai pengisi lampu neon, unsur gas mulia ini juga dapat berfungsi sebagai penangkal petir, pengisi tabung televisi, dan dalam wujud cair, neon dapat digunakan sebagai zat pendingin. Yang ketiga adalah argon. Argon merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat di atmosfer bumi. Setelah nitrogen dan oksigen, argon terbentuk dari peluruhan zat radioaktif berupa kalium yang terdapat di kerak bumi. Argon ini bersifat tidak reaktif atau inert, tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Ketika berada dalam medan listrik, argon akan memunculkan warna lilac atau ungu. Argon digunakan sebagai pengisi bola lampu listrik atau bohlam. Kegunaan lain argon adalah sebagai gas inert yang melindungi dari bunga api listrik saat proses pengelasan, produksi titanium, dan unsur reaktif lainnya. Unsur gas ini paling banyak digunakan di bidang industri baik dalam wujud gas maupun cair. Yang keempat adalah kripton. Kripton merupakan gas mulia yang paling langka di atmosfer daripada unsur-unsur gas mulia yang lainnya. Sama halnya dengan neon, kripton ditemukan oleh Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers dari sisa-sisa gas pada sampel udara cair yang dipanaskan kembali hingga menjadi mendidih. Nah, pada kondisi normal, kripton bersifat tidak berwarna dan tidak berbau. Namun, apabila diletakkan pada medan listrik yang bertegangan tinggi, kripton akan memancarkan cahaya berwarna putih. Kegunaan dari kripton ini adalah lampu kilat pada saat fotografi. Yang kelima adalah xenon. Pada tahun yang sama, setelah Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers berhasil menemukan kripton dan neon, mereka
menemukan kembali gas mulia yang lainnya, yaitu xenon. Xenon ini ditemukan dalam residu yang tersisa dari hasil pemanasan sampel udara cair. Xenon adalah gas berat yang langka dan tidak berbau. Gas ini bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Xenon akan memancarkan cahaya berwarna biru saat berada pada medan listrik yang bertegangan tinggi. Saat ini senyawa xenon telah dibuat, contohnya seperti xenon trioksida, xenon tetraoksida yang sangat eksplosif atau mudah meledak. Xenon juga dianggap tidak beracun meskipun banyak senyawanya yang beracun karena sifat oksidasinya yang kuat. Yang keenam adalah radon. Radon merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Radon terbentuk dari penguraian radium, yaitu zat kimia radioaktif dari unsur logam. Radon tidak mudah bereaksi secara kimia, namun sangat berbahaya bagi kesehatan karena sifatnya yang radioaktif. Radon tidak berwarna, tapi apabila didinginkan hingga membeku dan menjadi padat, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon berwujud cair akan berwarna oranye kemerahan. Nah, kegunaan radon ini adalah sinar yang dipancarkan dapat digunakan dalam terapi penyakit kanker. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kimia unsur yaitu gas mulia. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.